Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam-jam mengantuk, ibu-ibunya kurang semangat. Saya mau ulangi satu kali lagi. Yang paling besar suaranya menjawab, cepat lunas utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih banyak belum bayar utang. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan rekan saya, kakanda saya, senior saya, guru saya. Beliau Bapak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Papalang. Seperti yang disampaikan tadi, ada 2 penyuluh kecamatan. Satu, hari ini ada kegiatan di kabupaten, Kemenak Kabupaten, sehingga hanya beliau yang bisa hadir sama-sama. Ini jumpa perdana kita, dan insya Allah kita akan selalu ketemu ke depannya. Saya akan mengawali sebuah hadis dari Nabi. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, dan kalau Nabi bertanya itu bukan karena tidak tahu. Kalau Nabi bertanya itu karena ada pengetahuan baru yang ingin disampaikan kepada sahabat. Apa pertanyaannya Nabi pada saat itu? Beliau mengatakan, at-tadruna ayyu a'jabul khalqi imanan. Tahukah kalian makhluk yang mana yang paling menakjubkan keimanannya, yang paling tinggi derajat keimanannya? Kami namatan rewe tepek nah. Tahu jadi bahasa Bugis toh? Yang kita minta bahasa Inggris, karena saya juga tidak tahu. Bahasa Bugis bisa sedikit, karena saya juga orang Bugis. Mau pakai bahasa Makassar bisa sedikit, karena saya juga orang Makassar. Mau pakai bahasa Mamuju bisa juga sedikit, karena saya sudah 10 tahun di Mamuju. Mau pakai bahasa Arab, insya Allah saya juga tidak bisa. Tahukah kalian ayu a'jabul khalqi imanan? Siapa orang yang paling menakjubkan keimanannya? Beragam sahabat, jawaban dari sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, a'jabul khalqi imanan al-malaikah. Yang paling tinggi derajat keimanannya itu para malaikat-malaikat Allah. Kenapa malaikat? Sahabat ini beralasan, karena malaikat itu la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar, dan mereka selalu taat melakukan apa yang diperintahkan. Beda dengan manusia. Malaikat yang disuruh berdiri, sejak diciptakan berdiri sampai kiamat, tidak pernah duduk. Malaikat yang disuruh sujud, sujud sampai hari kiamat, tidak pernah bergeser. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling banyak di antara ciptaan Allah. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah melebihi banyaknya malaikat. Tapi nanti kita akan bahas itu, karena itu bukan persoalan yang akan kita kupas di sini. Tapi Nabi mengatakan, kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayyinunal amrah. Pantas kata Nabi, kalau malaikat itu beriman, karena memang mereka yang diberikan tugas langsung oleh Allah. Artinya Nabi mengatakan tidak istimewa itu kalau Nabi yang malaikat yang bagus imannya, tidak hebat. Pertama, memang malaikat tidak dikasih hawa nafsu, jadi malaikat tidak tergoda melihat uang. Malaikat tidak tergoda melihat yang lain-lain, karena tidak ada nafsunya dia. Jadi wajar kata Nabi, pantas itu. Ya. Sama kalau misalnya ada ibu-ibu mengatakan, saya itu tidak pernah ke Alfa, pergi pengajian di majelis taklim, tapi rumahnya bersampingan dengan tempat majelis taklim. Orang wajar itu, karena kan rumahmu di situ. Jadi tidak hebat. Ada lagi sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kalau bukan malaikat,
berarti yang paling tinggi, yang paling menunjukkan keimanannya adalah an-nabiyun, para nabi dan rasul-rasul Allah. Tapi Nabi lagi mengatakan, kaifa la tu'minun nabiyyun war ruh yanzul ilaihim minas sama. Wajar itu kalau Nabi beriman. Kenapa? Karena memang selalu ketemu dengan malaikat Jibril. Dia yang selalu terima wahyu, terima mukjizat, sehingga tidak istimewa kata Nabi. Biasa-biasa saja kalau Nabi yang beriman itu biasa gitu. Biasa itu. Ada lagi sahabat mengatakan, kalau begitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Berarti yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, a'jabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di walam yarawni wa yusaddiquni ulaika ikhwani, kata Nabi. Orang yang paling hebat, kata Nabi, paling istimewa, paling tinggi derajat keimanannya itu adalah orang yang datang setelah saya wafat, setelah meninggalnya Nabi, baru datang, baru lahir. Walam yarawni, mereka tidak pernah melihat berjumpa dengan saya, kata Nabi, tidak pernah melihat ketika malaikat Jibril turun mengantarkan wahyu, tidak pernah melihat bagaimana hebatnya mukjizatnya Nabi. Wa yusaddiquni, tetapi mereka percaya, membenarkan Nabi. Wa yu'minu bi, dan beriman kepada Nabi. Ulaika ikhwani, kata Nabi, mereka itulah saudara-saudaraku, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling hebat imannya, orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang yang datang setelah Nabi tiada, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat hebatnya mukjizatnya Nabi, tidak pernah menyaksikan bagaimana ketika malaikat Jibril datang mengantarkan wahyu kepada Nabi, tetapi mereka beriman kepada Nabi. Pantas sahabat tidak tahu, karena ternyata orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah anggota majelis taklim Al-Amin desa Boda-Boda. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita percaya juga, kita beriman. Buktinya hari ini, kalau bukan karena cintanya kita kepada Nabi, kalau bukan cintanya kita kepada agama, lebih enak kita tinggal tidur-tidur di rumah daripada datang bermajelis ilmu. Tetapi karena kita percaya bahwa orang yang berbuat baik, orang yang datang dalam keadaan seperti ini, menuntut ilmu seperti ini, ada pahala besar yang menanti. Tadi sudah disinggung oleh Pak Penyuluh, bagaimana besarnya pahala ketika kita datang di saat-saat seharusnya kita tidur, tapi kita membangkitkan, memaksakan diri untuk datang, melawan rasa mengantuk kita, datang di tempat seperti ini. Ibu datang di sini, duduk seperti ini, sama sekali tidak ada yang ibu paham dari apa yang dibicarakan, lalu ibu pulang ke rumah, tidak ada yang dipaham, tetap dapat pahala besar. Tidak ada pahala, tidak ada yang dipaham. Lalu bagaimana kalau ada satu ilmu yang ibu paham, lalu ibu amalkan atau ibu ajarkan kepada anak-anaknya atau kepada siapa saja, lalu orang itu juga mengajarkan kepada yang lain, maka ilmu amalan inilah yang akan berlipat-lipat ganda. Makanya Nabi mengatakan begini, talabul ilmu sa'atan khairum min qiyamil lail. Menuntut ilmu, belajar, kata Nabi 1 jam, ini Nabi yang mengatakan 1 jam saja belajar itu pahalanya lebih besar daripada salat sunat 1 malam penuh. Kalau kita pakai logika, mungkin kita bilang tidak masuk akal itu. Masa 1 jam duduk menuntut ilmu lebih banyak pahalanya daripada kita salat sunat 1 malam penuh? Gampangnya ini datang duduk-duduk begini. Sementara kalau mau salat sunat 1 malam penuh, salat tarawih saja kalau sudah lewat tarawih 8 sudah lari semua. Bahkan kalau Pak Imamnya lambat-lambat bacaannya dibombek Pak Imam. Begitu sulitnya untuk kita salat 1 malam penuh. Tetapi kenapa bisa lebih tinggi pahalanya ketika kita menuntut ilmu 1 jam? Karena kalau kita salat 1 malam penuh, misalnya ibu salat, itu pahalanya hanya untuk ibu saja, tidak untuk orang lain. Manfaatnya hanya untuk ibu saja, tidak untuk orang lain. Dan kalau ibu meninggal, ketika kita meninggal, maka selesailah itu ibadah. Tidak ada lagi yang kita harap.
dari sholat itu, karena sudah selesai. Tapi kalau kita menuntut ilmu di sini, belajar seperti ini, lalu ada ilmu yang kita paham, lalu kita amalkan untuk diri kita sendiri, apalagi ketika kita ajarkan kepada orang lain, maka ini akan menjadi amal jariah yang selalu tidak pernah putus. Bahkan ketika kita meninggal sekalipun, sementara masih ada orang yang pernah kita ajar dan masih mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan, maka walaupun kita sudah meninggal, pahala itu tetap masih mengalir. Itulah kenapa lebih banyak pahalanya ketika kita belajar 1 jam dibandingkan ketika kita salat 1 malam penuh. Apalagi Nabi mengatakan begini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, belajarlah, kata Nabi, dari ayunan sampai lian lahat. Jadi sejak kita di ayunan sampai lian lahat disuruh belajar. Nah, ini ibu-ibu yang melakukan ini. Mungkin di sini sudah punya anak, bahkan sudah ada yang sudah punya cucu, tapi kita masih mau belajar. Itu artinya bahwa kita mengamalkan perintahnya Nabi, bahwa belajar itu bukan cuma tugasnya anak-anak, bukan cuma tugasnya anak sekolah, kita juga perlu belajar. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa Nabi suruh kita belajar? Karena ini dunia yang kita tempati ini, kalau di